Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi bahasan secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah An-Naziyah ayat 1 sampai dengan 14. Kita bacakan dulu ayatnya. Kepada Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatsba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna idzaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Shadaqallahul azim. Berpisah ini memang, kalau sesuatu yang berpisah, kuku saja kan kalau mesti itu sakit itu. Apalagi ini yang kita sama-sama puluhan tahun. Makanya ada doa itu setiap salat, hawwin ala nabi sakratil maut. Ada selalu itu doa kita, ringankanlah kami dalam menghadapi sakratul maut. Alhamdulillah, ada kisah yang semua saya kira kita sudah tahu semuanya, kisahnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini terkenal kemasyhuran ibadahnya sehingga sampai di langit terkenal, dan malaikat Israel yang dikatakan pencabut nyawa ingin bersahabat dengannya. Maka datang malaikat Israel berbentuk seperti manusia menjumpainya, ingin bersahabat dengannya. Tapi setelah diperkenalkan dirinya, dia bagus itu kalau malaikat Israel yang biasa kerjanya mencabut nyawa, iya. Nah, boleh kita bersahabat, tapi saya ingin coba-coba mati. Mati itu bukan coba-cobaan, tapi syaratnya kita bersahabat, coba-coba. Kalau begitu saya lapor sama Allah dan Allah izinkan. Tapi catatan, sebentar saja, setelah itu kembalikan lagi.
Maka sudah dapat izin dari Allah, maka Israel siap cabut. Kemudian masuk lagi. Ditanya, bagaimana sakitnya? Dia bilang, kalau mau dicarikan semisal seperti kambing yang hidup di kulit, kambing hidup di kuliti. Sakitnya. Sudah bisa kita bersahabat. Masih itu baru satu syarat. Ada syarat berikutnya. Mau coba-coba masuk neraka. Ini lebih-lebih bukan coba-cobaan. Tapi syaratnya kita bersahabat harus ada. Penuhin. Maka minta izin sama Allah dan diizinkan. Maka dia sudah dibukakan. Siap. Dibukakan satu lubang jarum. Dan dia langsung pingsan. Belum masuk Pak, baru dibukakan satu lubang jarum neraka. Sudah dia sadar? Sudah bisa bersahabat, masih ada lagi. Sudah mati, sudah rasakan panasnya api neraka. Sekarang juga saya mau coba masuk surga. Ini lebih-lebih bukan coba-cobaan ini. Maka setelah dimintakan izin, diizinkan, maka diantarlah masuk surga. Setelah waktu yang ditentukan harus keluar, maka keluar sama-sama. Tapi beliau Nabi Idris AS menyimpan terompanya satu di dalam. Setelah keluar dia bilang, saya lupa satu sendalku, maka dia masuk lagi dan tidak mau keluar. Kata ulama, surga yang untuk Nabi Idris ini belum surga yang diharamkan manusia lain sebelum Rasulullah masuk. Jadi gambarannya tadi. Tapi dia tinggal di sana. Dia tinggal di situ. Karena tidak ada orang mati hidup kembali. Tidak ada. Dia bilang semua syarat saya sudah penuhi. Maka dilapor yang Allah Maha tahu. Biarlah dia sudah. Maka dipersilahkan di situ. Jadi kata ulama bukan surga yang masih. Sedangkan dunia ini saja Pak, mesti banyak yang manusia mengatakan surga kalau dalam keenakan. Jadi surganya Nabi Idris salam. Dan sekiranya gambaran ini orang yang bagaimana dicabut lemah lembut, bagaimana dengan kasar, banyak digambarkan dalam hadis itu mengenai ini. Ada yang dipegang tengkuknya baru dipukul dan tidak mau keluar. Jadi dipaksa oleh malaikat. Tapi ada dicabut dengan lemah lembut. Sebenarnya pedih, tapi dibukakan daripada tempatnya dari kemudian, maka dia terhibur dan dia tidak rasa. Digambarkan jadi seperti banyak benang ditarik dari tepung. Yang tadi yang keras itu seperti kawat duri ditarik di kain itu, kain yang tipis. Begitu Pak, terkoyak-koyak kalau ditarik di situ. Itu banyak gambaran-gambaran sebenarnya. Hanya kalau orang yang mengalami, hanya kisahnya Nabi Idris ini untuk Nabi ceritakan kepada sahabat, itulah gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Amin yang bagaimana yang dicabut secara lembut itu. Itu kan apakah ada secara yang tadi secara apa yang kita bilang? Secara ada yang maksudnya enggak yang kita bilang tadi secara tersirat ya. Saya mencoba membahas secara dalam pembahasan ilmu ma'rifatullah. Susunan tubuh manusia itu ada 4. Ada jasad, ada nafsu, ada kalbu, ada ruh. Jadi saya langsung berbicara tentang kalbu, tentang hati. Allah ciptakan kalbu itu tempat Allah memandang terhadap manusia. Jadi kalbu itu yang harus sebenarnya yang bisa bertahta ke dalam itu hanya nama Allah yang bisa masuk. Nama-nama Allah terus diisi namanya Allah sampai dia bertahta ke dalam kalbu itu dan dia masuk ke jantung dan masuk ke darah. Ketika nama itu bertahta dan dipenuhi dengan nama-nama dalam kalbu itu, ketika ingin kembali, maka nama itu akan kembali kepada pemilik nama itu. Artinya nama yang di dalam kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika malaikat ingin menjemputnya karena dia mengatakan bagaimana yang dijemput dengan secara lembut halus, maka malaikat ketika sampai ke hamba itu ingin mencabutnya, maka malaikat kembali melapor kepada Allah, ya Allah, namamu ada di sana, di dalam kalbunya, di seluruh tubuhnya namamu terlihat. Maka Allah memerintahkan, maka tariklah dia dengan lebih lembut, jangan kasar dia karena nama saya ada di situ. Ya, mungkin itu karena kalau kita berbicara tentang bagaimana yang dicabut secara kasar, mungkin Pak Ali sudah jelaskan. Jadi saya membahas tentang bagaimana yang dicabut. Jadi intinya nama Allah kita isi dalam kalbu kita, nama terus. Maka nama itu nanti akan kembali kepada pemilik namanya. Ya, sekian. Saya Pak Ustaz coba membaca surat An-Nazi'at ini, yang mana judulnya adalah malaikat-malaikat yang mencabut. Ya. Terus di ayat 7, tatba'uhar radifah, artinya diringi dengan tiupan. Saya teringat di ayat minggu lalu Abasa, ayat 33 mengatakan pada saat trompet sangkakala itu ditiup, maka berlarianlah semua orang, mungkin telanjang. 34 melupakan ayah bundanya, sampai ayat 35-36 berlari-lari semua pada saat itu trompet. Kemudian saya menghubungkan dengan ayat pertama ini, saya melihat sepertinya kalau tadi trompet itu mungkin di alam akhirat lah secara global. Tapi kami menanggapi ini ayat 1, 2, dan 3, 4 ini sepertinya proses sakratul maut individual. Mungkin ya, mungkin begitu kira-kira karena transisi dari alam sakratul maut ini masuk mati, kira-kira begitu Pak. Karena berpisah roh ini, jiwa ya, roh itu alat Allah itu dan kembali kepada Allah. Berpisah ini memang kalau sesuatu yang berpisah, kuku saja kan kalau mesti sakit itu. Apalagi ini yang kita sama-sama puluhan tahun. Makanya ada doa itu setiap salat, hawwin ala nabi sakratil maut. Ada selalu itu doa kita, ringankanlah kami dalam menghadapi sakratul maut. Nah, ini yang dipelajari ini, bagaimana kita selalu ingat Allah di dalam kalbu kita, dan di saat maut ditujukan kepada Allah. Sehingga bila tertuju kepada Allah, insya Allah maut itu akan ringan bagi kita. Dan itu yang kita tunggu nih. Karena zikrullah itu ada 3. Ada zikr bil lisan, selalu diucapkan. Ada zikir sir, rahasia, online. Ada yang ikut di napas, ada dalam hati, dan ada zikirnya berupa bekerja. Itu zikir bil amali, zikir bil jasad, zikir bil lisan, bil qalbi. Nah itu kalau sir itu mungkin itu kita tunggu, itu yang perlu. Selalu ingat Allah, kalau perlu ikut di napas itu. Ya, jadi mudah-mudahan di saat maut datang, konsentrasi kita tertuju kepada Allah. Seperti tertujunya konsentrasi para wanita-wanita Mesir kepada seorang Yusuf. Seorang Yusuf saja bisa mempengaruhi, apalagi kepada Allah. Ya, insya Allah. Saya kira itu menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Adip dengan Mbah. Ya.